Menghitung indikator keberhasilan rumah sakit dan puskesmas. Pengertian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat, menurut Levy dan Lomba pada tahun 1973. Macam-macam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1. Pelayanan kedokteran atau medical service, ditandai dengan pengorganisasian yang dapat berdiri sendiri atau solo praktik, atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi, institusi. Tujuan utama dari pelayanan ini untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perorangan atau keluarga. 2. Pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service, ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Syarat pokok pelayanan kesehatan. Sekalipun pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, namun untuk dapat disebut sebagai pelayanan kesehatan yang baik, keduanya harus mempunyai persyaratan pokok menurut Aswar pada tahun 1998. Persyaratan pokok tersebut adalah: A. Tersedia atau available dan berkesinambungan atau continuous. Artinya, semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada saat dibutuhkan. B. Dapat diterima atau acceptable dan wajar atau appropriate. Artinya, pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. C. Mudah dicapai atau accessible. Pengertian ketercapaian yang dimaksud di sini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. D. Mudah dijangkau atau affordable. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud di sini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini, harus diupayakan biaya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. D. Bermutu atau quality. Pengertian mutu yang dimaksud di sini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Menurut WHO, pada tahun 1984, dalam Juanita menyebutkan bahwa faktor perilaku yang mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut. A. Pemikiran dan perasaan atau thoughts and feeling, berupa pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan, dan penilaian-penilaian seseorang terhadap objek. Dalam hal ini, objek kesehatan. B. Orang penting sebagai referensi,
atau persona referensi. Seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap penting atau berpengaruh besar terhadap dorongan penggunaan pelayanan kesehatan. C. Sumber-sumber daya atau resource, mencakup fasilitas, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sumber-sumber daya juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dan negatif. D. Kebudayaan atau kultur, berupa norma-norma yang ada di masyarakat dalam kaitannya dengan konsep sehat sakit. 2. Indikator pelayanan kesehatan di rumah sakit. Definisi rumah sakit. Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan menurut Siregar tahun 2004. Selanjutnya itu tugas dan fungsi rumah sakit. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 999/Menkes/SK/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum. Tugas rumah sakit adalah mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Untuk melaksanakan tugasnya, rumah sakit mempunyai beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non-medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta administrasi umum dan keuangan. Rumah sakit mempunyai 4 fungsi dasar, yaitu pelayanan penderita, pendidikan, penelitian, dan kesehatan masyarakat menurut Siregar pada tahun 2004. Misi dan visi rumah sakit. Misi rumah sakit merupakan pernyataan mengenai mengapa sebuah rumah sakit didirikan, apa tugasnya, dan untuk siapa rumah sakit tersebut melakukan kegiatan. Visi rumah sakit adalah gambaran keadaan rumah sakit di masa mendatang dalam menjalankan misinya. Isi pernyataan visi tidak hanya berupa gagasan kosong. Visi merupakan gambaran mengenai keadaan lembaga di masa depan yang berpijak dari masa sekarang. Misi dan visi rumah sakit umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menurut Trinantoro Laksono 2005. Klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria sebagai berikut: A. Kepemilikan, B. Jenis pelayanan, C. Lama tinggal, D. Afiliasi pendidikan, dan E. Status akreditasi.
3. Indikator pelayanan kesehatan di puskesmas. Definisi puskesmas. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Depkes RI 1991, Effendi 1998. Selanjutnya, tujuan puskesmas. Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang tinggal di wilayah kerja puskesmas. Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Depkes RI 1999. Fungsi puskesmas: memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Proses dalam melaksanakan fungsinya dilaksanakan dengan cara: A. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. B. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. C. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis, materi, dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak menimbulkan ketergantungan. D. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, bekerjasama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas. Visi dan misi puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat. Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM atau Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan 12 dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator, dan nilai pelaksanaan urusan wajib dan standar pelayanan minimal UE SPM diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1457-SK-10-2003. Dibedakan atas UE SPM yang wajib diselenggarakan oleh seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia dan UE SPM spesifik yang hanya diselenggarakan oleh kabupaten kota tertentu sesuai keadaan setempat. UE SPM wajib meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular, penyelenggaraan promosi kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan UE SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria, dan lain-lain.
Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Program Pokok Puskesmas. Kegiatan pokok puskesmas dilaksanakan sesuai kemampuan tenaga maupun fasilitasnya. Karenanya, kegiatan pokok di setiap puskesmas dapat berbeda-beda. Namun demikian, kegiatan pokok puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, kesejahteraan ibu dan anak atau KIA. 2. Keluarga berencana. 3. Usaha peningkatan gizi. 4. Kesehatan lingkungan. 5. Pemberantasan penyakit menular. 6. Upaya pengobatan termaksud pelayanan darurat kecelakaan. 7. Penyuluhan kesehatan masyarakat. 8. Usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga. 9. Perawatan kesehatan masyarakat. 10. Usaha kesehatan kerja. 11. Usaha kesehatan gigi dan mulut. 12. Usaha kesehatan jiwa. 13. Usaha kesehatan mata. 14. Laboratorium. 15. Pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Kesehatan. 16. Kesehatan usia lanjut dan pembinaan pengobatan tradisional. Indikator pelayanan kesehatan di puskesmas. Indikator pelayanan kesehatan di puskesmas terdiri atas 1. Kondisi bangunan puskesmas. 2. Ketersediaan listrik 24 jam. 3. Alat kesehatan sesuai standar. 4. Kecukupan sarana komputer. 5. Pelaksanaan perencanaan. 6. Pelaksanaan upaya kesehatan pilihan. 7. Pelaksanaan UKBM. 8. Pertemuan berkala lintas sektor. 9. Presentasi penduduk miskin ditangani dan cakupan desa siaga aktif. Lanjutan. 11. Ketersediaan dan kecukupan air bersih. 12. Kecukupan tenaga kesehatan. 13. Ketersediaan obat sesuai standar. 14. Ketersediaan sarana transportasi. 15. Kecukupan dana operasional. 16. Pelaksanaan upaya kesehatan wajib. 17. Yaitu rujukan medis dan kesmas. 18. Pelaksanaan diskusi kasus atau audit kasus. 19. Presentasi penduduk ditangani. 20. Presentasi kemandirian di posyandu.